teman-teman, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Atalia Nelisa. Saya Iis Nurkalija Sutarjo. Nama saya Mutiara Munira Pipah. Halo, perkenalkan nama saya Nurdea Ningsih. Nama saya Rosenita. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi sinar gamma. Get out! Sebagian dari kita pasti tahu salah satu tokoh fiksi superhero dari Avenger ini yang identik dengan warna hijau raksasa. Ya, dialah Hulk. Sinar gamma selalu identik dengan tokoh superhero ini. Dia berubah jadi raksasa hijau akibat terpapar sinar gamma dari ledakan bom gamma. Sinar gamma adalah sebuah bentuk berenergi tertinggi di semesta dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya, seperti penghancur elektron, positron. Seringkali dinotasikan dengan huruf Yunani gamma. Sinar gamma dapat berasal dari sumber alami seperti gas radon, yaitu unsur radioaktif alami di bumi dan di luar angkasa. Akan tetapi, sinar gamma juga bisa dibuat oleh manusia dengan menggunakan mesin khusus dan bahan radioaktif, seperti polonium, radium, kobalt, dan iridium. Sinar gamma terbentuk karena adanya proses nuklir atau subatomik lainnya, seperti penghancuran elektron, positron. Oleh karena itu, sinar tersebut tidak dapat ditemukan pada sembarang tempat karena hanya dapat terjadi akibat proses nuklir dan subatomik lainnya. Sinar ini dapat terbentuk saat ledakan bintang atau supernova, ledakan bom nuklir, bintang yang terhisap lubang hitam, terapi sinar gamma, gelembung energi di pusat galaksi Bima Sakti, dan bahan radioaktif. Sinar gamma dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Sinar gamma merupakan gelombang terpendek dengan frekuensi yang terbesar dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik lainnya. Panjangnya antara 0,6 kali 10 pangkat min 14 meter hingga 10 pangkat min 10 meter. Sementara itu, frekuensinya berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 kali 1022 Hz. Perlindungan untuk sinar Y membutuhkan banyak massa. Bahan yang digunakan untuk perisai harus diperhitungkan bahwa sinar gamma diserap lebih banyak oleh bahan dengan atom tinggi dan kepadatan tinggi. Juga semakin tinggi energi sinar gamma, maka semakin tebal perisai yang dibutuhkan. Bahan untuk menahan sinar gamma biasanya diilustrasikan dengan ketebalan yang dibutuhkan untuk mengurangi intensitas dari sinar gamma setengah. Penemuan sinar gamma. Penemuan sinar gamma dimulai dari penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan Prancis Antoine Henri Becquerel, pasangan suami istri Pierre Curie, Marie Curie, pada akhir tahun 1890-an saat menyelidiki radiasi dari radium. Selanjutnya, ahli kimia dan fisikawan Selandia Baru Ernest Rutherford mengusulkan nama sinar gamma karena mengikuti urutan sinar alfa. Mereka melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan aktif seperti polonium, uranium, dan radium yang mengarah pada penemuan pertama sinar radioaktivitas dengan tingkat energi yang sangat tinggi. Sifat-sifat sinar gamma: tidak memiliki massa, memiliki daya tembus yang sangat kuat, dapat menembus lempeng tebal setebal 20 cm. Daya ionisasi paling lemah, tidak bermuatan listrik. Oleh karena itu, tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik. Berasal dari aktivitas radioaktif ataupun proses nuklir. Memiliki frekuensi paling tinggi 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Sekaligus panjang gelombang yang terpendek. Memiliki daya tembus tinggi.
Sifat-sifat sinar gamma. Kecepatan sinar gamma sama dengan kecepatan cahaya menyebabkan fluoresensi pada bahan fluoresen. Terdifraksi oleh kristal. Dapat dengan mudah melewati tubuh manusia dan menyebabkan kerusakan biologis yang besar. Sinar gamma tidak mengalami pembelokan karena saat medan listrik tersebut diberikan, sinar gamma akan tetap lurus tanpa adanya pembelokan. Hal ini disebabkan partikel sinar gamma tidak memiliki massa dan tidak memiliki muatan, sehingga tidak akan mencari pasangan muatannya. Manfaat sinar gamma. Pembentukan bibit unggul tanaman. Pembentukan bibit unggul pada tanaman dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan radiasi gelombang elektromagnetik sinar gamma. Misalnya, pembentukan bibit unggul pada tumbuhan padi. Bibit padi yang ingin dibuat bibit unggul diberi radiasi dengan dosis yang bervariasi, dari dosis paling kecil yang tidak membawa pengaruh sampai dengan dosis yang rendah yang mematikan. Biji yang telah diradiasi tersebut kemudian disemaikan dan ditanam berkelompok berdasarkan ukuran dosis radiasinya. Sinar gamma ini dapat memicu terjadinya mutasi pada suatu tanaman. Dari proses mutasi itu diharapkan bisa dihasilkan tanaman dengan sifat-sifat yang memberi untung, seperti pada tanaman padi yang lebih tahan terhadap hama dan memiliki tunas lebih banyak. Yang kedua, membunuh bakteri. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki energi tinggi yang dapat membunuh bakteri, sehingga sering digunakan untuk mensterilisasi makanan, minuman, dan peralatan dokter yang akan melakukan operasi. Pemakaian sinar gamma untuk membunuh organisme dikenal dengan irradiation. Dosis sinar gamma yang dimanfaatkan juga tidak merusak sel makanan, sehingga gizi makanan tidak akan berkurang. Makanan yang menjadi tahan lama karena tidak ada bakteri yang merusak makanan, dan tentu saja rasa makanan tidak akan berubah atau masih sama saja dengan rasa aslinya. Makanan hasil irradiasi tidak berbahaya untuk kesehatan manusia. Yang ketiga, menyembuhkan tumor, kanker, dan kelainan lainnya. Sinar gamma bisa digunakan untuk membunuh sel kanker, tumor, dan juga kelainan-kelainan lainnya yang terkenal dengan sebutan gamma knife. Gamma knife yaitu suatu metode terapi sinar gamma yang dimanfaatkan untuk mengobati tumor dan kelainan-kelainan lainnya pada otak tanpa membuka tulang tengkorak. Radiasi sinar gamma ini dipakai untuk menghancurkan sel-sel yang sakit sementara, menjaga sel-sel lainnya yang masih sehat. Serangkaian sinar gamma dipancarkan secara langsung kepada sel yang terserang kanker untuk dibunuh atau dimusnahkan. Yang keempat, pelacakan kebocoran pipa di bawah tanah. Dengan menggunakan ilmu fisika, khususnya gelombang elektromagnetik sinar gamma, kita bisa mendeteksi kebocoran di sebuah pipa yang ditanam di bawah tanah. Suatu zat yang dapat memancarkan sinar gamma dilarutkan pada air dan dialirkan pada pipa bawah tanah. Kemudian, permukaan tanah di atas pipa diperiksa dengan Geiger counter. Intensitas radiasi berlebihan menggambarkan adanya kebocoran pada pipa tersebut. Yang kelima, menghasilkan bibit unggul. Sinar gamma dapat dilakukan untuk mengubah struktur dan sifat kromosom, sehingga menghasilkan generasi lebih baik. Merubah sifat dan struktur kromosom dilakukan dengan cara meradiasi sel atau jaringan tanaman. Peradiasian sel atau jaringan tanaman dapat memicu terjadinya mutasi seperti terjadi perubahan jumlah kromosom atau gen yang terdapat pada inti sel. Meradiasikan radioaktif ke tanaman induk menyebabkan ionisasi pada berbagai sel tumbuhan. Ionisasi ini menyebabkan turunan mempunyai sifat yang berbeda dari induknya. Kekuatan radiasi yang digunakan untuk mengionisasi diatur sedemikian rupa sehingga
diperoleh sifat yang lebih unggul dari induknya. Manfaat sinar gamma lainnya adalah mengetahui struktur logam, mengetahui bibit unggul untuk radio isotop. Bahaya sinar gamma, merusak satelit dan atmosfer. Sinar gamma yang asalnya dari luar angkasa dapat merusak satelit dan atmosfer. Ini bisa terjadi karena sinar gamma mempunyai energi yang sangat kuat. Walaupun begitu, berdasarkan para ilmuwan, semburan sinar gamma ini jarang terjadi, yaitu sekitar 10.000 sampai 1 juta tahun sekali, dan pernah terjadi pada abad ke-8. Kedua, menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. Dalam ledakan sebuah senjata nuklir, banyak materi radioaktif yang tercipta. Namun, sinar gamma dari fallout nuklir kemungkinan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam sebuah perang nuklir. Sebuah perlindungan fallout yang efektif akan mengurangi terkenanya manusia 1000 kali. Dan bahayanya bagi tubuh manusia yaitu pusing-pusing, nafsu makan berkurang, terjadi diare, demam, berat badan berkurang, kanker darah atau leukemia, meningkatkan denyut jantung, dan daya tahan tubuh berkurang. 2. Dapat merusak sel normal dan menimbulkan efek samping. Ketiga, dapat menyebabkan kanker, misalnya kanker kulit dan tulang. 4. Mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir.